Halo guys, kita dari kelompok Etno yang beranggotakan Darian, saya sendiri Matthew dan Vincent. Nah, kami ini sudah menemukan subjek untuk kami wawancarai terkait dengan budaya dari luar Pulau Jawa. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya. Oke, pertama kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama aku Wiro, aku dari kelas 01, teman-temannya Rian, teman-temannya Matthew sama teman-temannya Vincent. Di sini aku mau menjelasin tentang budaya yang ada di asalku. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, aku berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin di sini pada masih asing Bangka Belitung itu di mana. Kalau untuk pastinya Bangka Belitung itu untuk memudahkannya di samping Palembang. Jadi dia ada pulau sendiri yang mungkin terkenalnya Ahok gitu. Pempek Palembang biasanya kan kenal. Oke, untuk yang pertama mungkin aku jelasin langsung ya. Boleh, langsung budayanya. Mungkin di sini kan kayaknya muka-muka Chinese semua ya. Nah, di sini tuh sejujurnya aku kayak campuran Jawa sama Chinese. Tapi di sini mungkin lingkunganku lebih banyaknya ngarah ke Chinese. Nah, untuk yang pertama itu budayanya mungkin namanya itu nama Chinese mungkin aku lupa ya, tapi biasanya orang sebutnya itu sembayang rebut. Mungkin di sini ada yang dengar pernah? Kalau di sini sembahyang biasa, sembahyang biasa, nggak ada. Nggak ada. Belum pernah Jadi kayak dengar. gimana itu konsepnya sembahyang rebut? Untuk sembayang rebut sendiri itu konsepnya biasanya diadain di tanggal 15 bulan 7. Jadi dia itu salah satu perayaan umat-umat Konghucu biasanya, tapi bisa diikutin sama agama-agama lain. Jadi secara garis besarnya itu mereka mengadakan kayak intinya untuk menghormati leluhur. Jadi di sembahyang rebut itu kan ya udah sembahyang kan memang untuk menghormati leluhur. Tapi ini ditambah dengan tradisi sembahyang rebut itu ya rebutan buat mendapatkan bahan-bahan makanan, terus untuk mendapatkan biasanya ada sembako, terus ada elektronik kayak misal TV atau segala macam. Jadi dia diletakkan di wadah seperti ini, terus di akhir acaranya pada rebutan untuk mengambil barang-barangnya gitu. Ada lagi mungkin apa budaya yang menurut kamu di Bangka Belitung cuma ada di Bangka Belitung selain itu mungkin? Kalau menurutku mungkin kalau biasanya pas hari gede Natal atau tahun baru kalian biasa itu nggak sih kayak tukeran makanan, kayak pergi ke tetangga terus ngasih makanan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Biasanya paling ini Christmas dinner. Christmas dinner ya, tapi itu Anjay, sama Christmas temen lah, temen atau Iya. pasangan. Ya, nah tapi kalau di Bangka itu gak tahu ya, kebiasaannya mungkin di daerah aku juga, namanya itu daerah Pangkal Pinang, kayak ibu kota provinsinya. Di daerah aku itu biasanya kalau ada acara-acara gede mulai dari Imlek, Tahun Baru, Natal ataupun kayak Idul Fitri, biasanya tetangga-tetangga itu ngasih makanan. Jadi ngasih makanannya itu kayak rantang gitu. Nah, kasih makanannya itu kita dikasih oleh tetangga, terus kita juga ngasih balik ke tetangga. Tukeran. Iya, jadi kayak barter lah hitungannya. Nah, itu kan gunanya untuk mempererat silaturahmi, mungkin orang-orang sebut kan. Terus, oh ya, yang sembahyang rebut, kayak balik lagi ya sembahyang Oh, rebut. iya. Aku lupa, sembahyang rebut tuh ada tradisinya tuh kayak dia juga bakar kayak patung yang gede, kira-kira 10-an meter lebih. Nah, dia tuh kayak menggambarkan atau menginterpretasikan roh-roh jahat. Jadi kayak roh-roh jahatnya itu dibayangkan sebagai patungnya. Terus itu tuh kan untuk menghormati leluhur, mungkin leluhur yang tidak dikenal atau apa segala macam. Nah, tapi intinya itu untuk berbuat baik. Nah, berbuat baiknya dengan membakar itu kayak patung yang disimbolkan sebagai roh jahat, guna untuk ke tahun-tahun kedepannya biar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu terus, oh iya, satu lagi mungkin ya kayak itunya yang tradisi, nggak tahu sih ini disebut tradisi atau enggak. Jadi kalau biasanya sembayang juga sih. Kalau sembayang itu kalian biasanya kalau
bahan-bahan makanan setelah sembahyang kalian bawa pulang apa enggak? Atau letakin aja? Ditinggal taruh situ. Ada yang bawa pulang sih. Ada yang bawa pulang Ada. juga kan. Nah tapi kalau biasanya mungkin di keluarga aku aja ya, itu tuh biasanya langsung dibawa pulang semua. Oh. Tapi itu tergantung juga. Tapi ada kayak apa ya aturannya, mungkin ayam yang bagian ekor untuk keluarga lelaki. Oh. Kalau kayak gitu. Jadi pokok biasanya sih ya memang banyak yang nggak ada bawa pulang. Tapi kalau di keluarga aku sendiri itu mulai dari buah-buahan, terus kayak kepala babi, kayak ayam arak, semua segala macamnya itu dibawa pulang. Gitu. Mungkin itu aja sih yang tradisi di Bangka. Soalnya mungkin kalau untuk tradisi Bangka itu kan lebih mayoritasnya Melayu sama Chinese. Jadi kalau untuk Melayunya itu sebenarnya ada, tapi mungkin aku belum pernah ikut gitu sih. Jadi kayak belum tahu benar-benar yang detailnya gitu. Tapi buat sembahyang rebut itu bisa diikuti semua agama. Iya, Maupun bisa. agama Katolik, Kristen, Islam Islam atau semuanya. semua gabung di sembahyang rebut. Betul. Jadi kayak mereka tuh kayak menyatu, berbaur semua segala macam. Kan dari berbagai etnis juga, mungkin ada Batak semua, untuk ya udah memang tujuannya satu tuh. Mungkin mereka ya kebanyakan pada ikut-ikutan, kayak belum tahu kayak nilai itunya kan. Tapi memang kadang udah dikasih tahu sebelumnya sama orang-orang yang punya viharanya untuk ini tuh tradisi gitu. Jadi tetap ya udah nggak apa-apa, tetap diajak gitu untuk etnis-etnis lain. Itu sih kalau dari aku Bangka Belitung. Mungkin Tadi kan kita udah membahas sedikit tradisi sama budaya. Coba sekarang kan Wiro sendiri dari Bangka Belitung luar Jawa. Penyesuaian pertama kali di Semarang gimana? oh ya, mungkin di sini tuh yang paling kerasa banget penyesuaiannya makanan sih. Makanan. Iya, makanan. Kalau di- Perbedaan yang pertama. manisnya manis banget kalau di sini. Kalau di Bangka itu cenderungnya gurih, asin. Suka asin. Iya, suka asin, gurih, terus kayak paling nggak expect-nya tuh nasi goreng di sini. Bedanya apa? Nasi goreng sini Nasi sama goreng nasi goreng sana. Kalau nasi goreng di sini kan kebanyakan kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan lah kita lihat, itu tuh kayak dominannya kecap banget kan. Iya, Pakai iya. nasi kecap gitu. Cepat. Nasi goreng hitam lah. Nah, nasi goreng hitam itunya. Nah, kalau di Bangka itu kecapnya tuh ya paling cuma kayak satu butir itu, kayak bukan satu Sendok gitu. sendok, kayak langsung tuang sekali kayak gitu. Jadi kayak ya udah memang dominannya tuh gurih dari misal micinnya atau apanya. Jadi kayak kecapnya enggak juga. Terus mungkin mie godok kayak mie Baru tahu, baru tahu di sini mie godok atau mie yang kayak mie Jawa gitu kan. Kayak memang dominannya kan manis. Mungkin itu doang sih. Terus sama kalau kebudayaan di sini karena mungkin bapak Jawa juga kan, kalau untuk tata krama atau segala macam ya mungkin udah beradaptasi lah di sini, mungkin karena harus kayak manggil orang yang lebih tua, lebih hormat gitu. Terus Kalau dari bahasa atau yang lain mungkin kalau bahasa sendiri itu mungkin di sini nggak bisa, kalau aku sendiri nggak bisa terlalu bisa ngucapin bahasa Jawanya, cuma ngerti kalau orang ngomong bahasa Jawa. Karena memang dari sedari kecil kan udah kayak dengar percakapan bahasa Jawa dari pihak bapak gitu kan. Kayak misal bapak sama keluarganya terus kayak dengar oh iya gitu. Cuma mungkin kalau bahasa yang halus banget nggak ngerti sih, kayak yang tata kromo, krama inggil gitu. Kalau buat di Bangka sendiri ada bahasa asal sana nggak? Bahasa khusus di Bangka. Ada, biasanya mungkin kayak bahasa-bahasa di sini itu kan kayak pakai endes atau apa, Oh, kayak iya, bahasa iya. gaulnya lah. Ya, Slang banget bahasa Ya, slang banget. banget. Des. Jadi di sini Bangka kalau di kenapa? Bangka itu biasanya pakai imbuhan e akhirnya. Contohnya Iya. gimana, Wir? Kanak ngape. Oh, Kanak Nah, ngape, kayak ngape-ngape. Ah, nah, kan kayak gitu. kayak gitu. Asem. Nah, Ya. terus kalau kanak ngape itu mungkin artinya kamu mau apa. Oh, gitu. Terus kalagi ape. Hmm. Kan ka itu biasanya kamu tuh disingkat ka. Lagi ya udah lagi. Kamu lagi ape. apa? Ha, biasanya apa di mana gitu. Terus biasanya paling orang-orang yang bingungnya sih gara-gara intonasinya cepat sih kalau pakai bahasa Bangka gitu. Jadi kayak udah ditambah imbuhan terus intonasi Ngomongnya cepet. iya, kayak pelafalannya cepet gitu. Jadi pada mungkin kalau orang-orang di luar Bangka ngerasanya tuh kayak dimarahin atau enggak kayak enggak mudeng gitu ngomong isi gitu sih. Oke.
Kalau buat interaksi sosialnya yang di Bangka sama sini perbedaannya gimana? Oh iya, mungkin interaksi sosial di sini di Bangka itu mungkin kayak lebih agak keras ya. Maksudnya lebih keras tuh kayak untuk gara-gara mungkin balik lagi ke intonasinya tuh di sini mungkin orang mikirnya dimarahin, tapi padahal sebenarnya kayak yaudah biasa aja ngobrolnya. Kayak mungkin pakai kayak kata-kata nyeleneh ya di sini juga, tapi banyak sih katanya. Mungkin lebih ke arah interaksinya ya udah sih, kayak mungkin di sini lebih halus. Kalau di Bangka tuh, kalau dari lingkunganku ya, bukan mengkreditkan kayak semua yang di Bangka, tapi kalau di lingkunganku tuh lebih kayak agak kasar gitu, karena memang udah terbiasa ngucapinnya tuh kayak dengan nada-nada tinggi. Oh, justru lebih kasar. Ya biasanya sih kayak ya udah langsung to the point. Nah intinya langsung to the point. Mungkin di sini kan masih banyak basa-basi nggak enakan orangnya. Nah kalau di Bangka itu langsung kayak ya udah kamu mau apa langsung tembak gitu. Kayak aku nggak suka misalnya kayak gini langsung diomongin gitu. Jadi di sini mungkin masih lebih mikirin perasaan orang-orangnya. Tuh. Luar dari itu mungkin ada lagi kan? Kira-kira yang kalian tertarik sama kebudayaan Bangka? Oh iya, kalau di Semarang kan identik dengan sering miso. Nah, ya. Kalau di Bangka tuh gimana gitu? Maksudnya tetap sama kayak Semarang suka miso atau? Iya, kalau di Bangka itu misunya iya sama sih, kayak secara garis besar ya udah memang di Bangka juga sering, tapi kalau di Bangka tuh mungkin lebih apa ya, menyakitkan kalau nyelekit. Kalau sering ngomongnya. Coba contohin dong, contohin. Satu aja. Satu aja. Iya, langsung. Teriak contohnya. Apa ya, misalnya Lihat ke kamera aja, Oh, iya. lihat ke kamera aja. misal Riani orangnya kayak ih kurus banget, kurang gizi, kalau kayak gitu langsung Oh. kayak Lebih kayak roasting ya, tapi Iya. secara langsung. tapi Fisik, basic, tapi ya memang biasanya sering kayak gitu kalau ibu-ibunya juga. Kalau misalnya orang-orang tuanya tuh langsung kayak ngelihat anak itu kadang bisa langsung judge gitu loh, kayak langsung judge misal fisiknya, ih kayak langsung nggak di belakang, langsung kayak di depan, kok tambah gendutan atau Langsung apa. di depan orangnya. Mungkin kayak yaudah kalau di sini kan mungkin kayak nyindir halus gitu kan, ih kok kayaknya ngerasa gendut, tapi kalau di sana tuh ih kok makin gendut, kamu makan api di sana gitu tuh, kayak kamu makan apa di sana gitu. Kayaknya itu Kalau sih. buat keakraban sama antar orang di sini sama di sana gimana? Misalkan di sini kalau kita nggak kenal orang pun ada lewat di gang nih nyapa, Oh, mari iya. Pak, mari Bu. Iya, Kalau di Enggak, sana gimana? kepalanya nurun. Pokoknya nurun gini. Kalau di sana gimana? Kalau di sana kayaknya kalau silaturahmi mungkin di Jawa sih yang kayak ramahnya memang lebih utama, kayak lebih bagus itu kan. Kalau di Bangka tuh ya udah lebih kayak kamu aku gitu sih. Oh, Tapi kecuali kan kecuali kadang ada kayak orang Jawa yang di Bangkanya ya tetap masih kayak hormat, salam kayak gitu. Tapi kayak lebih kayak oh ya udah kalau ketemu tuh walaupun misalnya nggak kenal kan kadang kayak ya permisi, kayak amit. Kayak di sini kan kayak di sana tuh ya udah lewat aja, Ya, kayak ngapain amit kayak gitu. Jadi mungkin secara nggak langsung orang-orang di Bangka itu lebih ke individualistik. Biasanya sih iya, kalau di lingkunganku rata-ratanya iya, tapi ya tergantung lingkungannya balik sih. Balik ke latar belakangnya. Tapi kebanyakan aku bisa ngomong kalau sepengalamanku individualistik itu biasanya. Oh iya, tadi kan di Bangka kan kamu bilang isinya Melayu sama Chinese yang mayoritas. mayoritas. Berarti kan kita membahas tentang sembahyang rebut. Itu kan Chinese. Kalau dari yang Melayu ada nggak yang masih sampai sekarang? Kalau seingatku mungkin dari pelajaran-pelajaran SD atau SMP juga perang ketupat. Perang ketupat. Ya di sini ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau coba dijelasin dulu Oh, ya, iya. jelasin Ketupat dulu. Kalau Mungkin perang ketupat. secara garis besarnya tuh kayak nggak tahu ya ini salah apa nggak, mungkin kayak udah lupa, tapi itu perayaan untuk memperingati Maulud Nabi ya. Iya. Kalau Maulud Nabi itu, nah di situ tuh mungkin ada daerahnya Tempilang di Bangka itu. Nah di situ tuh kayak memang ada di daerah pantai, terus memang udah disiapin ketupat, jadi kayak lempar ketupat, ya udah perang ketupat kayak gitu. Tapi untuk apa maknanya mungkin ya untuk memperingati kan, tapi untuk secara nilai yang intinya tuh mungkin aku masih kurang tahu sih. Kalau untuk Melayu, mungkin untuk Melayu tuh biasanya
bahasa juga ada Melayu, tapi bahasa Melayu tuh kayak nggak terlalu paham juga aku bahasa Melayu, tapi bisa dengar kan kayak gitu, tapi ngucapinnya agak kurang juga. Terus itu aja sih biasanya kalau Melayu, mungkin gara-gara sering di swasta juga ya, kayak dari dulu juga sekolahnya di swasta gitu. Udah. Oke, Oke, sekian dari kami dan Wiro. Makasih. Terima kasih. Terima kasih guys.